Bab 2333, Mentah 2440, Aura Akrab. Dengan dua telur muncul, siapa yang bisa melawan mereka? Dua tornado, satu hitam dan satu putih, melonjak, menyerang pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, tidak khawatir tentang kehilangan telur hitam putih. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia setara dengan kaisar berdaulat 5 Vena. Oleh karena itu, kedua telur setidaknya memiliki kekuatan kaisar berdaulat 6 Vena. Advertisement. Kedua boneka Dewa Vo mengambil referensi darinya, selalu satu tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Mengingat budidaya 6 Vena surgawi, pengalaman tempur telur hitam dan putih, kerjasama diam-diam mereka, dan karakteristik khusus dari tubuh boneka, Xiao Chen tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk kalah dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Tidak, dia harus dipanggil sebagai penguasa guntur sekarang. Pada pemikiran ini, niat membunuh muncul di mata Xiao Chen lagi, karena terlalu banyak bakat luar biasa yang mati di alam Kunlun karena penguasa guntur. Memikirkan bahwa penguasa guntur berani muncul di hadapan Xiao Chen dan mengungkap identitasnya. Xiao Chen tidak keberatan membunuh penguasa guntur lagi, memusnahkannya. Seseorang yang rela membunuh semua orang di dunia untuk keuntungannya sendiri seharusnya tidak ada. Boneka, Anda ingin menggunakan dua boneka untuk membunuh saya. Xiao Chen, kamu masih naif seperti sebelumnya. Ketika penguasa guntur merasakan aura telur hitam dan putih, dia awalnya merasa agak terkejut, karena dia masih akan menghadapi beberapa tekanan saat bertarung melawan dua kaisar berdaulat 6 Vena. Advertisement. Namun, ini hanya boneka, penguasa guntur tersenyum sinis. Hehe, mereka bahkan tidak layak disebut. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terjerat bersama dan meledak sebagai dua berkas cahaya listrik merah yang dibebankan pada dua tornado. Suara gemuruh keras terdengar, dan angin kencang berhamburan. Gelombang kejut menyebar. Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya dan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia menyebarkan gelombang kejut dengan serangan telapak tangan. Dua set tanaman merambat merah iblis berulang kali menyerang telur hitam dan putih. Kemudian, tanaman merambat iblis terurai, tampak seperti banyak ular merah yang membuka rahangnya untuk menggigit keduanya. Sebelum memasuki makam Kaisar Yan kuno, penguasa guntur telah menunjukkan kengerian serangan ini. Pada saat itu, tanaman merambat iblis menggigit Tuo Baiyao Kekaisaran Serigala Surgawi dan langsung menyedot sebagian besar ki dan darah pihak lain. Itu tampak mengerikan dan jahat, mengejutkan semua orang. Tepat ketika penguasa guntur bersiap untuk melakukan gerakan yang sama, dia tiba-tiba teringat bahwa boneka-boneka itu tidak memiliki tubuh daging, mereka ditempa dari bahan dan formasi surgawi yang marah. Ketika banyak ular kirmizi menggigit kedua boneka itu, adegan kedua boneka itu mengalami luka parah tidak muncul. Tidak seperti Tuo Baiyao, telur hitam putih tetap utuh. Kakak, advertisement. Ketika penguasa guntur mencoba menarik tanaman merambat merah, telur hitam dan putih menangkap mereka dan meninju mereka. Tinju mereka menghancurkan tanaman merambat merah yang seperti lengan penguasa guntur, langsung meledakkan tanaman merambat merah sepanjang 10 km menjadi apa-apa. Hehe, potongan kayu ini tidak cukup kuat. Sampah. Dia mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu, tapi meski begitu, kekuatannya tetap biasa-biasa saja. Setelah Black and White X menekan di dekat Thunder Sovereign, mereka meluncurkan rentetan serangan yang tak ada habisnya. Kedua telur itu melapisi domain Dao mereka, menunjukkan kerjasama yang mulus. Hanya dalam beberapa saat, penguasa guntur merasa sulit berurusan dengan dua telur, tidak dapat berlari. Ejekan kedua telur membuat marah penguasa guntur. Mereka berbicara dengan keras dan arogan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman tempur Black and White X setara dengan Vogat. Pertama kali Xiao Chen bertemu mereka, dia hampir dipermalukan karena menyerahkan martial Dao. Itulah betapa mengerikannya mereka. Jika penguasa guntur memperlakukan keduanya hanya sebagai boneka biasa, dia akan sangat menderita. Xiao Chen mengabaikan pertarungan itu. Sebagai gantinya, dia menatap jubah hitam yang dipegang oleh penguasa guntur. Jelas, hal ini sangat penting bagi Xiao Chen harus merebutnya. Mati, Thunder Sovereign meraung. Dia sudah muak dengan penghinaan kedua telur itu. Cahaya listrik yang menyilaukan dan menusuk keluar dari tubuhnya saat dia mengeluarkan kekuatan Dao dari domain Thunder Dao lapisan ke-6, menjatuhkan telur hitam putih ke udara. Namun, itu tidak berakhir dengan ini. Domain Dao Thunder Sovereign terus menguat, mencapai lapisan ke-8 dalam sekejap. Kemudian, ribuan tanaman merambat merah keluar dari tubuhnya. Banyak tanaman merambat merah menutupi langit seperti tombak listrik, melonjak dengan kekuatan yang besar.
Ledakan. Di mana-mana tombak lewat, cahaya listrik merah menyebar di udara, tidak menunjukkan celah. Serangan puncak Thunder Sovereign mengeluarkan batas-batas domain Thunder daunnya. Itu tiba dengan eksplosif, langsung mengenai telur hitam dan putih dan meledakkannya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka hanya boneka. Thunder Sovereign terengah-engah saat dia mendengus dingin. Serangan sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi surgawi ki iblisnya. Energi dao besarnya bahkan terkuras. Bahkan Kaisar Berdaulat 6 Vena sejati akan kesulitan bertahan hidup setelah dipukul oleh ini. Hehe, betapa menakutkan. Itu hampir menghancurkan kita menjadi berkeping-keping. Petik 2. Hahaha. Lagi. Potongan-potongan yang hancur tiba-tiba berkumpul di tanah, dan telur hitam putih muncul kembali, tidak menunjukkan kerusakan apapun. Sebelumnya, kedua telur telah membongkar tubuh mereka pada saat kritis. Meskipun sepertinya penguasa guntur menghancurkan mereka, keduanya sebenarnya mengambil inisiatif untuk membongkar diri mereka sendiri. Mereka tidak dipukul sama sekali. Bang, bang, bang. Sebelum Thunder Sovereign yang agak tercengang bisa bereaksi, telur hitam dan putih menyerang lagi. Kedua telur menghancurkan tubuh anggur penghisap darah yang luas, menghancurkan banyak tanaman merambat sampai hanya cabang utama yang tersisa. Thunder Sovereign tidak lagi berani melanjutkan pertempuran, dengan cepat melarikan diri. Itu adalah, tiba-tiba, cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Pohon anggur yang memegang jubah hitam itu pecah, meninggalkan jubah hitam itu mengepak di udara. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas. Bergerak dengan kecepatan kilat, dia menyambar jubah hitam itu. Ketika dia membaliknya untuk melihat, dia melihat sosok naga merah disulam di dalam jubah hitam. Ketika dia memegangnya, jubah hitam itu tampak seperti hidup. Kemudian, seni menelan surga awan iblisnya mulai beredar tak terkendali. Xiao Chen yang bersemangat ingin menggunakan energi surgawi ki iblisnya untuk mengendalikan jubah hitam ini. Namun, dia tanpa daya menemukan membran tak terlihat yang menjaga energi surgawi dan energi jiwanya keluar. Setelah menganalisisnya sebentar, Xiao Chen mengerti. Teknik budidayanya salah untuk mengendalikan jubah hitam ini. Sial, enyahlah. Yang Wang Yan tunda, melirik dan menemukan jubah hitam di tangan Xiao Chen. Merasa marah, menyapu pedangnya ke seberang dan memaksa Wang Yan mundur, yang telah bertahan dengan pahit. Telapak tangan Wang Yan robek, dan pedang kekaisaran Yan-nya bergetar tanpa henti, hampir terlepas dari cengkeramannya. Setelah Wang Yan mendarat, dia terhuyung mundur 100 langkah sebelum berhasil menetralisir kekuatan dari serangan pedang pihak lain. Betapa menakutkan. Apakah ini kekuatan sejati pihak lain? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah mengekspos kekuatannya, memukul mundur lawannya dengan satu serangan pedang, sosoknya melintas dan muncul di hadapan Xiao Chen. Kembalikan jubah suci itu padaku atau mati. Menunjukkan ekspresi tegas, kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkobar di matanya. Jelas, jubah suci ini sangat penting baginya. Xiao Chen menghadapi orang ini untuk pertama kalinya. Dia tidak melihat ke mata kiri pihak lain saat dia berkata dengan tenang, jika kamu sepenuhnya yakin akan membunuhku, kamu tidak akan membuang waktu untuk berbicara denganku. Saya bisa memberi Anda jubah suci, tetapi Anda harus menyetujui sesuatu terlebih dahulu. Petik 2. Ekspresi tetap tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah. Serahkan Jiang He padaku. Setelah memverifikasi bahwa dia tidak bisa mengendalikan jubah hitam, Xiao Chen membuat keputusan ini setelah beberapa pemikiran. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Jiang He. Sepertinya tidak peduli dengan apapun selain jubah hitam ini. Sepakat. Tidak ragu-ragu, menunjukkan senyum. Salib merah muncul di kedalaman mata iblis yang mengerikan lagi. Kemudian, itu mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, mata iblis itu melemparkan sebuah sosok. Itu adalah bandit bayangan hantu, Jiang He. Xiao Chen menghormati janjinya, melemparkan jubah hitam ke pihak lain. Suara mendesing. Dengan santai menangkap jubah suci itu dan membaliknya, memakainya lagi. Jubah panjangnya sampai ke betisnya. Naga merah di atasnya bergerak seperti hidup, tampak sangat aneh. Kalau begitu, kamu bisa memiliki sampah ini. Tersenyum tipis, menghilang dengan sekejap dan mengabaikan Xiao Chen. Jantung Xiao Chen berdetak kencang, merasa seperti dia telah mengabaikan sesuatu. Setuju lebih cepat dari yang diharapkan Xiao Chen. Kamu membuat kerugian, aku tidak berguna baginya. Dia hanya ingin mencari lokasi kunci warisan dari saya. Namun, begitu dia mengenakan jubah suci,
Itu sama baiknya dengan mengenakan seluruh dinasti Suewu, kata Jiang He lembut setelah menghela nafas saat Xiao Chen mendukungnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu, tidak apa-apa. Sudah layak untuk mendapatkan Anda kembali. Petik 2. Hahaha, benar-benar saudara. Jiang He tertawa senang ketika mendengar itu, tidak merasa sedih dari penjara tetapi malah bahagia. Suara mendesing. Suara mendesing. Telur hitam dan putih kembali dari memburu penguasa guntur. Setelah mereka mendarat, mereka bergerak di sekitar Jiang He. Black Egg mengendus dan berkata, aura yang sangat familiar. Dia tampaknya mirip dengan orang tertentu tetapi berbeda. Hahaha, saya tahu. Kamu adalah telur Dragon Egg, kan? White Egg berkata dengan gembira setelah tertawa terbahak-bahak. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap Jiang He. Dia adalah putra naga langit.